Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umrotul Aliyah dan teman saya Filaini Tungging Jayanti akan memaparkan materi terkait dengan teknologi dan etika. Baik, yang pertama yaitu apa itu teknologi? Menurut KBBI, teknologi adalah pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, yaitu ilmu pengetahuan terapan. Arti yang kedua yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Selanjutnya, teknologi menurut para ahli. Pertama, menurut Capra. Menurut Capra, teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal tersebut mengacu pada literatur Yunani yang menyinggung terkait teknologia yang berasal dari kata tekne yang berarti wacana seni. Yang kedua, menurut Manuel Castells, teknologi adalah suatu kumpulan alat, peran, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan suatu pengulangan. Yang ketiga, menurut Toynbee, teknologi adalah ciri dari kemuliaan manusia, di mana hal tersebut membuktikan kalau manusia itu tidak hanya membutuhkan makan saja dalam hidupnya, namun lebih dari itu. Selanjutnya yaitu sejarah teknologi. Sejarah awalnya dimulai dari 3,3 juta tahun yang lalu, di mana serpihan batu tajam digunakan sebagai pisau. Kemudian 1 juta tahun yang lalu api ditemukan, yang kemungkinan digunakan oleh Homo sapiens. 6000 sebelum Masehi, sistem irigasi pertama muncul, kira-kira bersamaan dengan peradaban lembah sungai Tigris dan Eufrat di Mesopotamia dan lembah sungai Nil di Mesir. 4000 sebelum Masehi kemudian berlayarlah kapal pertama yang berada di Sungai Nil. 1200 sebelum Masehi kemudian besi ditemukan. Produksi besi menjadi meluas karena logam ini menggantikan perunggu. Selanjutnya tahun 950 kincir angin pertama ditemukan di Persia. Tahun 1044 kemudian kompas ditemukan. Tahun 1250 sampai 1300 jam mekanis, jam pasir, dan jam air telah ada. Selama berabad-abad, tetapi jam mekanis pertama mulai muncul di Eropa menjelang akhir abad ke-13 dan digunakan untuk menandai waktu ketika kebaktian akan diadakan. Tahun 1455 mesin cetak ditemukan, yaitu seorang Johannes Gutenberg menyelesaikan percetakan Alkitab. Alkitab tersebut merupakan buku pertama yang dicetak di barat dengan menggunakan huruf bergerak. Mesin cetak Gutenberg ini menyebabkan ledakan informasi di Eropa.
Selanjutnya di tahun 1765 mesin uap ditemukan. Seorang James Watt itu meningkatkan mesin uap. Selanjutnya di tahun 1804 kereta api ditemukan, yakni dari seorang insinyur Inggris yang bernama Richard Trevithick, yang dia itu meningkatkan mesin uap. Kemudian di tahun 1807 kapal uap ditemukan, yaitu oleh Robert Fulton, yang mana ia menempatkan mesin uap di atas air. Tahun 1826 atau 1827 fotograf ditemukan. Tahun 1876 telepon ditemukan. Setelah dimungkinkan untuk mengirim informasi melalui kabel dalam bentuk titik dan garis, langkah selanjutnya adalah komunikasi suara yang sebenarnya. Alexander Graham Bell melakukan panggilan telepon pertama, yaitu pada 10 Maret 1876. Ketika ia meminta asistennya, yaitu Tom Watson, untuk datang kepadanya. Isi dari telepon tersebut yaitu, "Mr. Watson, come here, I want to see you." Selanjutnya di tahun 1876 mesin pembakaran internal ditemukan. Seorang insinyur Jerman yaitu Nikolaus Otto membuat mesin yang tidak seperti mesin uap. Ia menggunakan pembakaran bahan bakar di dalam mesin untuk menggerakkan piston. Piston ini yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mobil. Tahun 1879 lampu listrik. Setelah ribuan percobaan, penemu Amerika yaitu Thomas Edison berhasil membuat bola lampu filamen karbon yang dapat menyala selama 13,5 jam. Tahun 1885 mobil ditemukan. Mesin pembakaran internal ditingkatkan menjadi lebih kecil dan lebih efisien. Selanjutnya di tahun 1903 pesawat terbang. Pada tanggal 17 Desember, Arthur Wright melakukan penerbangan pesawat pertama, yaitu dari ketinggian 120 kaki di dekat kota Kitty Hawk, North Carolina, bersama dengan saudaranya yaitu Wilbur. Ia melakukan penerbangan tersebut selama 4 hari. Di tahun 1927, televisi. Setelah perkembangan radio, transmisi gambar adalah langkah logis berikutnya. Di tahun 1937, komputer ditemukan. Seorang matematikawan dan fisikawan yaitu Louis Tate John Atanasoff merancang komputer digital elektronik pertama. Tahun 1974 ditemukannya internet. Seorang Quinton Cerf dan Robert Hahn menghasilkan TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang menjelaskan bagaimana data dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut paket, dan bagaimana paket-paket ini dapat ditransmisikan ke tujuan yang benar. Slide yang terakhir tentang sejarah teknologi. Di tahun 2012 ditemukannya
CRISPR, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengedit gen, yaitu membuat perubahan pada urutan DNA. Pengeditan gen memiliki potensi untuk mengobati banyak penyakit, tetapi juga membuka area abu-abu etis dalam menciptakan manusia perancang. Alat ini ditemukan dari ahli biokimia Amerika, yaitu Jennifer Doudna, dan ahli mikrobiologi Prancis Emmanuel Carpentier. Di tahun 2017 ditemukannya kecerdasan buatan. Tim di balik program kecerdasan buatan AlphaGo mengumumkan bahwa mereka telah menjadi pemain Go terbaik dunia. Go adalah permainan dengan aturan yang sangat sederhana, tetapi banyak kemungkinan posisi. Pengertian etika dalam teknologi informasi. Etika bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara mengenai benar, salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, sedangkan pengertian dari teknologi sendiri sudah dijelaskan oleh Mbak Alia. Dan kita menarik kesimpulan bahwa etika dalam teknologi informasi adalah sekumpulan nilai mengenai benar salah dalam proses pengumpulan data, penyimpan data, dan menampilkan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Peran etika dalam teknologi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini selain membawa dampak positif bagi kehidupan juga membawa dampak negatif. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik buruk perbuatannya sekarang. Banyak orang yang tidak mempedulikan etika, mengira bahwa semua yang dilakukannya itu hal yang wajar, biasa, lumrah itu. Pertukaran data digital, baik dalam bentuk film, musik, software, atau bahkan e-book telah menjadi hal yang lumrah di dunia maya. Dengan mengunjungi situs-situs tertentu dan melakukan klik beberapa kali, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan secara gratis. Semua yang kita dapatkan dengan cara mudah itu dan kualitasnya pun sama dengan yang asli. Hal seperti ini sama saja dengan pembajakan. Namun karena menjamurnya situs yang menawarkan jasa download gratis, toh hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal dengan mendownload hal-hal tersebut, kita tak lain dengan seorang pembajak. Nah, peranan etika dalam teknologi informasi itu sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi dalam kehidupan. Selanjutnya, tentang etika yang harus diperhatikan dalam berteknologi, yaitu menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk melakukan hal yang bermanfaat. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Yang keempat, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang kelima, menggunakan alat pendukung teknologi dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Tidak menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, misalnya pencantuman website yang menjadi referensi tulisan kita, baik di media cetak atau elektronik. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Selanjutnya, etika yang harus diperhatikan dalam berteknologi
kita harus tahu apa yang baik dalam berteknologi, juga apa yang berdampak negatif dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa teknologi juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan kita, juga memiliki dampak positif terhadap kehidupan kita. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapi dalam menggunakan teknologi.